Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ingat ya, walaupun anak-anak belajar dari rumah, anak-anak tetap melakukan sholat duha dan murojaah, yaitu Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan adalah proses pertambahan ukuran pada suatu organisme. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan itu mati, dan tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang sudah layu. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Yang kedua, secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Yang kedua, terdapat perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan baru akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya seperti pohon pisang, pohon bambu, dan pohon cocok bebek. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, seperti kentang. Yang kedua, umbi akar. Akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, seperti pohon wortel dan singkong. Selanjutnya terdapat umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapih dan rapat, seperti pohon bunga bakung dan pohon bawang. Selanjutnya terdapat spora. Contohnya seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan secara buatan. Biasanya dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan melakukan teknik yang pertama, yaitu mencangkok. Perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah, agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu, seperti pohon mangga,
rambutan, dan pohon nangka. Yang kedua yaitu dengan cara stek. Perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya seperti pohon singkong. Yang ketiga terdapat menyambung. Perkembangbiakan dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga dan rambutan. Selanjutnya dengan teknik merunduk, seperti yang ada pada di gambar tersebut. Perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya yaitu tanaman strawberry. Setiap tumbuhan memiliki daun. Daun adalah tumbuhan yang penting. Pada daun, tumbuhan dapat membuat makanan. Daun dapat membuat makanan karena memiliki zat hijau daun, yaitu klorofil. Biasanya, daun dapat dijadikan bahan untuk membuat karya seni mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong. Kemudian disusun dengan ditempelkan pada bagian datar dengan cara menggunakan lem. Contohnya seperti berikut ini. Terdapat hewan dan bunga. Semua ini termasuk karya seni mozaik yang menggunakan bahan daun. Baiklah anak-anak, tugas kita hari ini anak-anak mengerjakan halaman 137. Bagian ayo mencari tahu nomor 1 sampai 5 dan ayo berlatih. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak berkepentingan.